Welcome to program Mutiara Hati. Siapkan hati, jaga kursi, jangan sampai dilempar kepada kami. Setelah sekian lama berumah tangga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, usiaku semakin berkurang. Aku pun sudah merasa menua. Ingin sekali aku memiliki keturunan yang telah bisa meneruskan aku untuk berdakwah di bumi Allah ini. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Bunda Hajar dan Ismail kecil di tempat yang jauh di padang pasir. Di gurun pasir Makkah, Siti Hajar merintih, menangis, dan memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihnya. Jangan tinggalkan saya seorang diri di tempat yang kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah istriku, percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku untuk membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang suci ini. Percayalah, Allah akan selalu menjaga umatnya. Siti Hajar melepas kepergian Nabi Ibrahim dengan gejolak jiwanya. Keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail. Mereka sudah kehabisan bekal untuk meneruskan perjuangan hidup. Di gurun pasir Makkah, Ismail menangis, lapar dan kehausan. Siti Hajar menahan lapar. Ia tak tega mendengar suara tangis Ismail yang semakin habis. Sabarlah anakku, sabarlah nak. Siti Hajar pun berjalan melewati Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah, dan segeralah memancar dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Zam-zam, 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 zam-zam. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air zam-zam, dan segera pula terlihat wajah putranya yang segar kembali. Demikian pula
Wajah Ibu Siti Hajar yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari Tuhannya yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam. Beberapa tahun kemudian, di rumah Ibrahim, Palestina, Nabi Ibrahim yang sedang tertidur, kemudian terbangun dari tidurnya dan berdoa. Ampuni dan lindungilah hamba-Mu ini, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Lalu Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya, untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu teringat dengan putra dan istrinya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum, di rumah Ismail, Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah sangat besar kamu sekarang, Nak. Iya ayah, ibu memelihara aku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah, ayah juga dalam keadaan baik, Nak. Nabi Ibrahim ragu untuk mengutarakan mimpinya. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Wahai istriku, tolong kamu pakaikan anak kamu Ismail pakaian yang paling baik dan bagus, karena aku akan pergi berziarah dengannya. Kemudian datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu tidak memperhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan dan perilakunya yang santun? Kenapa kau tidak menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Itu semua tidak benar. Ismail adalah anak yang soleh. Allah tidak akan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap kalau kamu akan menyembelihnya? Ismail itu anak tunggalmu. Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang cantik kepada Ismail, memberinya minyak lambu, lalu menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Beliau juga membawa tali dan pisau yang tajam. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian, wahai suami dan anakku. Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan mencoba merayu Siti Hajar.
Hajar. Apa kamu tega? Anakku akan disembelih oleh suamimu sendiri. Tidak mungkin. Mana mungkin seorang ayah tega menyembelih anaknya? Setan pun gagal merayu Siti Hajar. Di tengah perjalanan di kota Makkah, setan tidak putus asa. Ia mulai merayu Ismail di tengah perjalanan. Ismail, kamu tampak bersenang-senang. Sedangkan saat ini ayah kamu membawa tali dan pisau untuk menyembelih kamu. Jangan berdusta, hai iblis. Mengapa ayahku hendak menyembelihku? Dia mengira bahwa Tuhan yang telah menyuruhnya demikian. Aku memerhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mata setan dan setan pun menghilang. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka fikirkanlah apa pendapat kamu, nak. Hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air mata Ibrahim menetes. Agak lama ia melakukan itu, seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali di tangan dan kakiku, agar Allah tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa mentaati perintahnya. Kemudian letakkan pisau itu di leherku, agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim telah mentaati perintah Allah dengan ikhtiar. Lalu Nabi Ibrahim pun menentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekankan pisau dengan sekuat tenaganya. Namun atas izin Allah, ternyata pisau itu tidak bisa memotong leher Ismail. Wahai ayahku, kekuatan kamu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta kamu untukku. Oleh karena itulah, kamu tidak bisa menyembelih aku. Lalu Ibrahim alaihissalam memukulkan pisau itu pada batu, dan batu itu pecah menjadi dua. Akbar, Allah